Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Firdaniar dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Nurul Jadid akan menjelaskan materi persamaan diferensial kelompok 2 bab modeling with first order equation example 2 compound interest. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab modeling with first order equation, example 2 compound interest. Nah, di sini dimisalkan ada sejumlah uang yang disimpan di bank dan ada bunga sebesar tingkat tahunan R. Nilai ST bergantung pada frekuensi bunga yang digabungkan dengan tingkat bunga. Tingkat perubahan nilai investasi yaitu turunan S terhadap T. Jumlah ini sama dengan tingkat bunga yang timbul yaitu tingkat bunga R dikali nilai saat investasi yaitu S. Maka jadilah ini yaitu persamaan 11. Nah, di sini R itu sebagai besar bunga, S sebagai nilai investasi. Nah, di sini ada persamaan diferensial yang bisa mengetahui adanya nilai investasi pada waktu tertentu menjadi kondisi awal saat menabung. Nah, bisa ditulis yaitu S0 sama dengan S0. Ini menjadi persamaan 12. Nah, dari persamaan 11 dan persamaan 12 tadi kita menyelesaikan dengan cara separable equation. Karena di persamaan 11 itu dapat dipisahkan. Jadi menghasilkan ds per dt sama dengan rs. R sebagai A dan S sebagai B. ds per dt sama dengan R dalam kurung S. S-nya pindah ruas ke kiri yaitu jadi ds per dt dikali 1 per S sama dengan R. Lalu kedua ruas sama-sama diintegral. ds per dt dikali 1 per S dikali dt. Integral R dt. Nah, dt-nya bisa dicoret. Integral 1 per S menjadi ln S. Integral R dt menjadi RT plus C. Nah, untuk menghilangkan ln kita menggunakan E pangkat ln S sama dengan yang kanan juga pakai E pangkat RT plus C. Nah, itu S ln-nya menjadi hilang, jadinya S sama dengan E pangkat RT dikali E pangkat C. Nah, karena C itu konstanta, kita ubah saja menjadi 0. Nah, jadinya S sama dengan E pangkat RT kali 1, karena E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya S sama dengan E pangkat RT Nah,
Jadi karena itu kondisi awal sama dengan S0, maka untuk ST itu juga sama dengan ST. Maka ST sama dengan tingkat perubahan nilai investasi dikali kondisi awal atau S0 dikali S. Karena di situ tingkat perubahan nilai investasi yang didapat dari DS per dt sama dengan RS. Nah, kita lanjut, yaitu ST sama dengan S0 dikali S. S-nya diganti E pangkat RT. Nah, dilanjut, ST sama dengan, tinggal kita gabungkan, yaitu S0 E pangkat RT. Nah, ini menjadi persamaan yang ke-13. Itu juga bisa disebut pernyataan paling umum. Nah, karena jangka berinvestasi itu dengan interval 1 tahun, jika bunga ditambah setahun sekali, maka T tahun menjadi, nah kita tulis dulu yang pertama, jika bunga ditambah setahun sekali. Nah, kalau ditambah sekali berarti S T sama dengan S0 1 plus R pangkat T. Ini kita namakan persamaan A. Nah, misalkan jika bunga ditambahkan 2 kali dalam setahun, nah pada akhir 6 bulan menjadi S0 dalam kurung 1 plus R per 2. Jika akhir 1 tahun menjadi S0 1 plus R per 2 kuadrat. Maka dapat disimpulkan secara umum T tahun yaitu ST sama dengan S0 1 plus R per 2 pangkat 2T. Nah, kenapa kok 2T? Karena tadi dijelaskan kalau 2 kali dalam setahun. Nah, itu kita bisa sebutkan dengan persamaan B. Oke, lanjut. Dapat disimpulkan secara umum jika bunga ditambah M kali per tahun, maka menjadi ST sama dengan S0 1 plus R per M pangkat MT. Dengan keterangan S0 itu adalah keadaan awal, R itu adalah bunga, dan M itu adalah berapa kali dalam setahun. Jadi berapa kali bunga itu dalam setahun.
Nah, di sini ada hubungannya antara rumus 13 dan 14. Jadi bisa kita tulis hubungan antara persamaan 13 dan 14 dapat disimpulkan menjadi limit M menuju tak hingga S0 1 plus R per M pangkat MT sama dengan S0 E pangkat RT. Nah, di sini kita tahu bahwa akan kembali ke awal lagi seperti persamaan 13. Itu kita namakan persamaan C. Lanjut di halaman 56 kita berasumsi bahwa deposit atau penarikan berlangsung pada laju konstan K. Kemudian persamaan 11 dapat digantikan oleh turunan S terhadap T sama dengan RS plus K. Atau bisa juga ditulis menjadi DS per DT, RS-nya pindah ruas menjadi min RS sama dengan K. Lalu, di mana itu K itu positif untuk deposit dan negatif untuk penarikan. Nah, persamaan 15 ini bisa kita kerjakan lagi dengan menggunakan separable equation sama yang tadi pas kita kerjakan persamaan 12. Dan menghasilkan solusi umumnya, yaitu kita kerjakan dulu turunan S terhadap T sama dengan RS plus K. R nya menjadi A ya, jadi DS per DT sama dengan R dalam kurung S plus K per R. Jadi kita pindah ruaskan yang S plus K per R, jadinya DS per DT dikali 1 per S plus K per R sama dengan R. Kita integralkan kedua ruas menjadi integral DS per DT dikali 1 per S plus K per R dikali DT. Yang ruas kanan menjadi integral R dt. Nah, untuk menghilangkan integralnya kita jadikan ln S plus K per R sama dengan RT plus C. Nah, ln itu bisa menjadi E pangkat ln S plus K per R sama dengan E pangkat RT plus C. Di situ ln-nya bisa hilang menjadi S plus K per R sama dengan E pangkat RT plus dikali C, S sama dengan CE pangkat RT min K per R. Ini menjadi persamaan D. Kita buat saja persamaan D. Nah, di mana E adalah konstanta arbitrer atau konstanta di luar fungsi,
Untuk memenuhi kondisi awal di persamaan 12 itu kita harus memilih C, yaitu jumlah dari investasi awal dengan penarikan konstan per bunga. Jadi S0 sebagai penarikan awal, K sebagai penarikan konstan, dan R sebagai bunga. Nah, jadi disimpulkan solusi dari masalah persamaan 15 dan 12 menjadi S sama dengan CE pangkat RT min KR, itu persamaannya sebelumnya tadi, kita tulis lagi. Lalu ST sama dengan C-nya kita substitusikan menjadi dalam kurung S0 plus K per R E pangkat RT min K per R, lanjut ST sama dengan didistribusikan S0 kali E pangkat RT plus E pangkat RT dikali K per R min K per R. Jadinya ST sama dengan S0 dikali E pangkat RT plus, itu difaktorkan ya, jadinya K per R nya dikeluarin menjadi K per R dalam kurung E pangkat RT min 1. Nah, itu menjadi persamaan 16. Lanjut kita ke contoh soal di halaman 61 nomor 7. Anggaplah bahwa jumlah S0 diinvestasikan pada tingkat pengembalian tahunan dan diperoleh terus-menerus. Soal yang A, tentukan waktu T yang diperlukan untuk jumlah awal untuk menggandakan nilai sebagai fungsi dari R. Gimana caranya? Nah, di sini ada kata-kata menggandakan. Jadi kita menggunakan cara separable equation. Jadi kita tulis turunan S terhadap T sama dengan 2R. Kenapa kok 2R? Karena itu sudah ada lagi menggandakan dari R-nya. Lanjut dikerjakan seperti biasa. ds per dt sama dengan R kali 2. R sebagai A. Lalu 2-nya pindah ke ruas kiri menjadi ds per dt dikali 1 per 2 sama dengan R. Integralkan kedua ruas untuk menghilangkan turunannya. Jadinya ds per dt dikali 1 per 2 dikali dt sama dengan integral R dt. Lalu dicoret dt-nya menjadi ln 2 sama dengan RT plus C. Nah, karena C itu konstanta, jadi nggak apa-apa ditulis 1 atau 0. Nah, kita samakan T, yaitu jadinya T sama dengan ln 2 per R. Jadi jawabannya yaitu T sama dengan ln 2 per R tahun. Untuk yang B, tentukan T jika R sama dengan 7%. Nah, di sini kita tetap
memakai rumus yang A. Tadi kan sudah ketemu yang A itu T sama dengan ln 2 per R. Jadi kita tulis lagi T sama dengan ln 2 per R. Kita pakai persamaan ini. Nah, R-nya kan 7%, jadi kita bisa buat menjadi 0,07. Jadinya ln 2 per 0,07. Ln 2 itu 0,6931 per 0,07 dibagi, jadi menghasilkan T sama dengan 9,90 tahun. Sudah, itu hasilnya yang B. Lanjut yang C, temukan tingkat pengembalian yang harus dicapai jika investasi awal ingin digandakan selama 8 tahun. Kita pakai lagi persamaan yang kita hasilkan di A. Kita pakai lagi, jadi kita tulis lagi T sama dengan ln 2 per R. Nah, kita ubah menjadi R sama dengan, jadinya ln 2 per T. Nah, T-nya di sini diganti 8 tahun karena di situ ingin digandakan selama 8 tahun. Jadinya ln 2 per 8 sama dengan ln 2 tadi sudah dihitung 0,6931 per 8. Nah, jadinya ketemu R sama dengan 0,0866. Karena ingin dijadikan persen, jadinya harus dikali 100%. Jadi R sama dengan 8,66%. Baik, segitu dulu penjelasan materi persamaan diferensial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.